Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Fadlan sebagai host di podcast ini ditemani oleh dua narasumber saya. Di pagi hari yang cerah ini, kita akan mengusung tema yang sedikit sensitif mengenai agama. Tapi mungkin akan menjadi lebih santai karena ada kata toleransi di depannya. Nah, di tahun 2024 ini kan tahun baru, pasti kita punya banyak harapan untuk diri kita sendiri menjadi lebih baik. Nah, pas liburan kemarin, kalian pada ngapain aja sih? Kalau Bagas? Aku sih liburan kemarin nggak ngapa-ngapain sih, paling cuma tidur, mungkin sama belajar sesekali. Aku tuh belajar tuh ikut sastra Jepang juga. Saya Indo. Bisa bahasa Jepang? Bisa, kayak sedikit. Terus apa ya? Mungkin sama kerja sih kalau memang. Terus apa lagi ya? Udah nggak ada bedanya sama biasa tidur. Kalau keluar gitu, kemana biasanya? Jarang sih. Kalau ada yang ngajak baru keluar, kalau enggak ya nggak ada. Oke. Kalau Rahel? Kalau kemarin liburanku itu bisa dibilang super sibuk. Karena kan selama liburan itu aku nggak ada di rumah, justru aku ada di gereja. Dan karena kebetulan aku jadi panitia Natal, otomatis aku sering ke gereja. Jadi jarang ada waktu di rumah. Justru 24/7 itu lebih sering ke gereja. Oh, ya, berarti pada sibuk-sibuk ya. Bahkan juga belajar, ada yang sibuk di gereja. Itu di gereja ngapain aja sih kegiatan? Kan tadi panitia. Iya. Kalau aku sih di gereja kemarin kegiatannya tentunya nyiapin Natal, nyiapin petugas-petugasnya, terus ya sekedar nemenin teman-temanku buat Natal gua, terus ngerangkai pohon Natal, kayak gitu aja. Ya, kalau ya seperti yang kita singgung tadi, kita mau bahas tentang toleransi beragama. Gimana menurut pendapat kalian, Bagas? Menurutku tentang toleransi beragama ya, itu bagaimana sikap kita atau cara kita buat menghargai agama atau keyakinan orang lain gitu. Jadi misal sebagai contohnya itu kita ini kan beda agama, tapi kalau misal kita ada kegiatan bareng kan, salah satu dari kita itu mau beribadah, nah itu kan dipersilakan, nggak ada larang-larangan atau hal-hal yang mungkin nggak boleh gitu. Jadi ya gitu. Nah, kalau pendapatmu gimana? Kalau aku sih sependapat dengan Bagas. Kalau kita itu perlu toleransi antar umat beragama, terutama di negara kita ini Indonesia kan banyak sekali agama yang ada di sini. Bahkan ada agama yang mungkin tidak tertulis karena kepercayaan yang ada. Menurutku toleransi itu harus dijunjung karena kita ini banyak sekali perbedaannya, harus saling menghormati. Kalau dari aku gitu. Tapi kejawen itu termasuk agama nggak sih? Menurutku itu termasuk, karena itu kepercayaan nggak sih? Jadi dia percaya ada Tuhan, tapi dengan caranya sendiri. Jadi sama seperti agama-agama lain. Kalau Rahel pernah nggak sih dibeda-bedain sama temen gitu? Nah, kalau aku sih pernah pas SMP. Ya waktu itu shock, sedih, karena aku kira mereka ngejauhin aku karena suatu masalah, tapi karena perbedaan agama. Setelah aku tahu permasalahannya bahwa mereka itu tidak diperbolehkan orang tuanya untuk berteman sama aku. Sebenarnya aku juga pengen ngejelasin ke mereka bahwa negara kita ini harusnya toleransi dong, nggak kayak gini. Tapi aku nggak jadi ngejelasin karena itu nanti sangkut pautnya sama orang tua dan aku nggak mau karena penjelasanku itu mereka jadi bertengkar sama orang tuanya. Tapi bukannya itu termasuk intoleransi ya, yang orang tuanya? Iya, tapi kan mungkin orang tuanya berpikir kalau anaknya berteman sama orang yang berbeda agama itu akan menjerumuskan ke hal-hal yang jahat atau kurang baik dan negatif.
Sedangkan selama ini pertemananku dengan mereka itu pertemanan yang sehat, nggak pernah membawa agama. Ya hepan-hepan aja kayak teman-teman pada umumnya, main, belajar bareng gitu aja. Padahal mereka hidup di Indonesia. Iya, Istilah betul. PK Indonesia itu Persatuan Indonesia. Ya, kalau kamu pernah nggak dibeda-bedain atau gimanain sama teman-teman? Pernah teman-teman kelas sih. Kan jadi aku tuh kan punya adik. Dia tuh Katolik. Terus aku tuh sering nganterin dia ke gereja gitu. Nah, itu tuh diajak-ajak terus. Wah, bagus Kristen padahal cuman nganterin gitu. Aku cuma nganterin. Terus di sana aku juga punya teman tukang parkir nih. Ya, Nah, parkir. pernah suatu ketika kita bertemu anjay. Itu tuh kan aman panas. Itu nggak ada tempat berteduh gitu kan di halaman gereja itu panas. Terus aku ngobrol, Mas ditanya tau, Mas kok nggak masuk aja gitu? Kan yang lain ibadah. Saya tanya, saya muslim Mas, saya ngantar adik saya. Gitu. Nah, dan ternyata tukang parkir tadi itu juga muslim. Nah, nggak cuma itu sih, para apa ya pengurus gereja itu juga kadang nggak kadang sih sekarang lebih sering mempersilahkan aku buat masuk aja gitu. Malah sekarang dikasih ruangan tunggu khusus. Kan dulunya itu kan gara-gara kepanasan itu ya mereka itu kayak toleransi banget gitu. Aku tuh disuruh masuk, disuruh kadang dikasih makanan, minuman juga. Ya gitu. Nah, itu kan yang di lingkungan pertemanan ya. Nah, kalau di lingkungan masyarakat pernah nggak sih mengalami hal-hal yang kayak gitu, Rahel? Kalau aku sih pernah, tapi aku nggak tahu ya ini benar atau tidak. Jadi waktu hari Minggu itu setelah aku pulang dari gereja itu aku kan mampir ke pasar sama mamaku. Dan kebetulan pasarnya ini deket jalan raya dan lampu merah. Nah, tempat aku berhenti itu kan nggak jauh ya dari jalan raya lampu merahnya itu. Nah, di situ baru ada sebuah partai yang sedang mengadakan kampanye di pinggir jalan. Awalnya aku gak mau memperhatikan partainya, cuman ada salah satu yang membuat aku salah fokus. Mereka tuh membagikan selebaran dan ternyata selebaran itu adalah kalender. Nah, yang jadi pertanyaanku adalah kenapa aku nggak dikasih? Padahal aku di situ berhenti lama. Tuh, setelah aku tanya ke mamaku, berani tanya, ternyata menurut pendapat mamaku, mereka itu tahu bahwa aku dan mamaku itu baru pulang dari gereja sehingga nggak dikasih gitu. Kok gitu ya? Padahal kan mereka itu kan partai calon gitu, calon. Kenapa mereka nggak seolah-olah membedakan, nggak menjunjung tinggi sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia yang seharusnya semua itu bersatu aja nggak usah di. Ya mungkin ada paham yang aneh mungkin, jadi mereka tidak bisa menghargai. Aku jadi teringat nomor satu. Apakah iya? Satu. Apakah mungkin? Ya, nggak tahu. Tahu ya? Pura-pura nggak tahu aja. Kalau menurut kalian gimana sih tentang bullying yang berbau agama kayak gitu? Kalau menurut aku ya, bullying yang berbau agama itu hal yang nggak sopan dan sepatutnya nggak perlu didengar. Tapi kan kebanyakan anak zaman sekarang itu justru menjadikan agama sebagai bahan ejekan, bullying, bahkan dikemas dengan cara yang lucu. Sebenarnya itu hal yang sangat tidak sopan sekali. Ya, aku setuju itu nggak sopan banget. Ya kayak aku tadi itu kan termasuk pembulian gitu. Iya, betul. Ya walaupun apa ya mereka itu sifatnya itu bercanda, cuma bercandanya itu nggak lucu. Iya benar. Ya pasti ada pihak yang tersinggung, ada yang tidak sopan, tidak etis lah. Kita hidup dalam kebersamaan tuh harusnya itu bisa saling menjaga ucapan, kata-kata supaya tidak menyakiti orang lain. Gitu. Nah, jangan bercanda tentang agama dan nggak menyakiti. Ya, betul. Nah, sebentar lagi kan Lebaran kan ya. Ya. Nah, kalau umat Kristiani itu juga ikut merayakan nggak sih? Kalau dari aku,
kami itu tidak merayakan ya, kan sudah beda agamanya. Tetapi dalam tradisi keluargaku, setiap lebaran itu kita itu mengunjungi saudara yang lebih tua untuk silaturahmi. Tuh. Nah, kalau di tempatku guys, ada nggak sih orang yang beda agama itu ikut merayakan juga? Aku nggak tahu itu nyebutnya itu merayakan apa tradisi gitu. Tapi di tempat itu ya sebagian besar umat beragama lain, nggak cuma Kristiani, cuma ada Buddha dan Hindu. Itu mereka itu open home juga buat para masyarakat yang sedang berlebaran gitu. Jadi mereka juga ngasih THR, terus menurutku itu salah satu toleransi sih, karena ya mempererat silaturahmi gitu istilahnya. Ya, setuju. Bahkan rumahku pun kalau lebaran kita juga open home, terbuka semua. Banyak banget saudara-saudara yang datang ke rumahku. Dan justru biasanya kan libur lebaran itu kan panjang. Justru ini malah jadi kumpul keluarga besarku, karena biasanya kalau hari raya Paskah ataupun Natal itu justru kita nggak bisa berkumpul, nggak bisa pulang karena udah sibuk sendiri sama acara di gerejanya masing-masing. Gitu. Tapi toleransi di negara kita ini termasuk paling tinggi di dunia. Kita contoh negara Myanmar, mereka itu mengusir sebuah kaum yang sampai saat ini kita kenal dengan Rohingya yang tersebar di mana-mana. Dan itu menurutku entah itu karena toleransi yang kurang atau bagaimana, atau mungkin ada perang agama di sana, saya juga nggak tahu. Cuman intinya tuh kita itu masih di atas mereka dalam sifat toleransi. Gitu ya. Menurutku pengungsi Rohingya itu juga udah tersebar di mana-mana kan, salah satunya di negara kita, Indonesia. Nah, yang menjadi sebuah konspirasi atau pertanyaan aja ya, kenapa punya pengungsi Rohingya itu ya selalu sampai ke Aceh? Dan mereka naik kapal, kan seharusnya kapal itu bisa tersebar di mana aja kan? Kenapa harus sampai ke Aceh? Gimana pendapat? Itu yang jadi pertanyaannya. Itu kan dari Myanmar. Sebenarnya di Malaysia itu juga ada. Dan mereka itu nggak bersyukur. Mereka ditampung, tapi mereka itu nggak bersyukur. Kayak ada sesuatu yang ganjil gitu. Mereka itu malah seenaknya sendiri. Bahkan di Malaysia pun mereka di blacklist. Mereka di blacklist karena yaitu membuat onar dan bahkan meminta tanah. Kamu punya konspirasi kalau sebenarnya mereka itu nggak nyasar sih. Soalnya Myanmar Aceh itu kan panjang banget, ribuan kilometer. Kalau cuma pakai kapal kecil, kapal yang segitu, nggak mungkin mereka bisa lurus sampai ke Aceh. Pasti mereka bisa nyasar, bisa saja ke Samudra Pasifik, Samudra India gitu kan. Kemanapun. Ya, yang jauh gitu. Nah, kan harusnya. Kan nggak mungkin, dan kayak per kloter gitu. Itu kloter 1 sampainya Aceh di sini, kloter 2 juga sama. Dan tempatnya itu hampir berdekatan gitu. Aku penasaran kayaknya ada oknum? Mungkin ada oknum. Ya, saya nggak tahu. Tapi bisa jadi ya, ini kan spekulasi. Bisa jadi mereka itu membayar untuk kesini. Jadi kayak agen jasa gitu. Ada agen jasa. Wah, kamu kalau mungkin ditawari, kamu kalau pindah ke sini nanti hidup kamu enak, kamu dikasih tunjangan, kamu dikasih makan gratis, kamu nggak perlu biaya sekolah, nggak perlu biaya kerja, kamu dapat uang gitu kan. Nah, mereka bayar mungkin beberapa juta ke orang atau agen, terus mereka tuh naik kapal besar. Nah, dari kapal besar itu tadi mereka tuh nurunin kapal-kapal kecil. Nah, kapal-kapal kecil itu tadi nyebar, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Aceh gitu. Dan menurutku mereka itu kurang bersyukur gak sih? Karena banyak banget ya video, foto ataupun berita-berita yang tersebar saat ini di media sosial tentang mereka. Mereka itu selalu mengkritik tentang makanan yang diberikan, padahal itu kan gratis. Ya, jadi kesannya tuh kayak, wah, aku kesini bayar kok dapetnya cuma ini gitu. Itu kan kayak, wah gitu. Ya. Dan bahkan ya, setahuku pun di Bangladesh itu ada satu pulau atau sebuah kota yang dikhususkan untuk
mereka, tapi mereka tidak mau menempati, justru malah pindah ke negara lain. Kan pertanyaan banget. Jadi kasus Rohingya yang ada di Malaysia itu mirip ya sama perebutan wilayah yang ada di Palestina, yang perang Israel sama Palestina itu. Iya, mirip-mirip. Mirip. Mungkin Itu kan, Bagas bisa jelasin. nah itu kan kalau kita lihat atau banyak baca berita dan sejarah, mereka itu kan memperebutkan sebuah wilayah yang mana itu aslinya wilayah Palestina, namun diklaim oleh pihak Israel. Dan sekarang jatuhnya itu penjajahan karena mereka itu terlalu memaksa, bukan melalui sidang internasional untuk merebutkan wilayah tersebut, tapi mereka itu perang, mereka itu menjajah. Jadi di Palestina itu kan sebagian besar tempatnya sudah hancur karena itu tadi dibom oleh Israel. Mereka itu membom tempat tinggal dan bahkan tempat ibadah seperti masjid dan gereja itu pun juga hancur gitu karena dibom itu tadi. Mereka itu benar-benar nggak punya toleransi. Kan di Palestina itu jadi banyak gereja yang dialihfungsikan menjadi tempat berlindung sama tempat ibadah bagi umat Muslim ya. Gimana sih menurutmu? Kalau menurutku itu hal yang sangat positif tentunya. Apalagi dalam perang itu pasti kan banyak bangunan, wilayah yang roboh, hancur, runtuh. Jadi menurutku alih fungsi dari gereja ini sebagai tempat ibadah agama lain itu merupakan salah satu bentuk kebebasan dan kesempatan bagi umat lain yang ingin beribadah. Dan tentunya sangat positif sekali karena dijadikan tempat berlindung. Apalagi saat perang seperti ini kan sudah banyak rumah sakit yang hancur dan tutup gitu. Gimana sih pendapat kalian tentang perang tersebut? Kalau aku perang itu ya seharusnya sudah banyak negara-negara yang harusnya membuka mata atas perang tersebut. Itu nggak bisa dianggap sepele lagi sih. Apalagi kan seperti tadi yang aku singgung kan, Israel itu kan yang diserang nggak cuma masyarakat yang umum, mereka juga menyerang anak-anak bahkan secara terang-terangan. Kemudian perempuan juga kan. Nah, mereka benar-benar nggak punya toleransi atas hal itu. Dan kemudian banyak bangunan tempat ibadah yang roboh. Terus dari pihak gereja pun mereka juga menyediakan tempat ibadah mereka untuk beribadah umat kita Muslim, dan juga sebagai tempat berlindung. Itu menurutku sangat toleransi luar biasa karena dalam hal itu mereka masih bisa memikirkan orang lain. Dan kemudian apa lagi ya, mungkin dukungan moral di Indonesia juga sebenarnya banyak sih. Mereka menggalang dana untuk membuat bangunan, ya mungkin membangun kembali tempat ibadah dan rumah untuk tinggal atau mungkin keperluan medis di sana. Jadi toleransi itu nggak cuma tentang kita ngomong gini tentang perbuatan, tapi bisa juga dalam bentuk dukungan gitu. Ya siapa tahu dari dukungan kita atau postingan kita di media sosial itu bisa membuka mata atau hati seseorang untuk memberikan bantuan secara langsung kepada pihak di Palestina. Kalau pendapatku tentang perang yang terjadi saat ini itu hal yang sangat menyedihkan dan sangat-sangat sakit untuk dilihat karena kan banyak anak-anak yang harusnya sekarang ini mereka masih menikmati masa kecilnya, main, sekolah, menuntut ilmu, tapi karena perang masa kecil mereka cuma dipenuhi dengan suara bom, luka, darah, kehilangan orang tua, kehilangan keluarga, bahkan mungkin sudah ada anak yang meninggal. Itu sangat-sangat menyedihkan. Dan apalagi di sana di Palestina itu banyak tempat-tempat suci bagi agamaku. Menurutku ini hal yang menyedihkan. Ya, seharusnya ini tuh tidak boleh terjadi sih. Ya betul. Sudah melanggar HAM. Ya. Dan mungkin sampai saat ini tidak ada penanganan khusus soal itu. Karena mungkin ada beberapa negara yang mungkin berpihak pada Israel. Ya mungkin negara-negara ini adalah negara yang besar, negara pemasok. Bisa. Ya jadi mungkin ya Itu, seperti yang kita pikirkan. seperti negara
yang bintang-bintang itu kan itu kan juga ribut dengan Tuh. ini kan nggak masuknya itu udah bukan perang agama lagi Iya, benar. karena yang diserang itu bukan cuma umat muslim tapi seluruhnya yang di sana itu terkena dampaknya dan ya tetap Menyedihkan. menyedihkan. Oke, jadi bisa disimpulkan kalau toleransi itu tidak hanya dalam perbuatan, tapi juga bisa dalam dukungan moral. Nah, apa pesan kalian terhadap toleransi beragama tersebut? Kalau dari aku ya, toleransi antarumat beragama itu contohnya di Indonesia ini harus sangat dijunjung ya. Apalagi kan kita terdiri dari banyak agama. Jadi ya kita harus saling menghormati satu sama lain karena dengan terciptanya kedamaian itu maka akan membuat negara kita semakin damai, semakin kaya juga tentunya. Kayak keramahan, sopan santun, dan itu pasti akan menjadi tradisi untuk negara kita. Setuju. Menurutku juga sama karena ya sesuai Bhinneka Tunggal Ika meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Nah, di Indonesia ini kan agama itu kan juga banyak. Kita bersatu karena kita bersama. Kalau seumpamanya kita terpecah belah karena perbedaan agama, kita bukan Indonesia. Betul. Nah, kayaknya udah cukup. Kalian haus nggak sih? Kita minum dulu aja. Haus tadi Ya. ngobrol nih. Nah, pesan untuk podcast hari ini, jangan lupa toleransi, oke? Ya, podcast ini sudah selesai. Subrek. Nah, karena kamera sudah mau mati, kita sudah saja podcast ini. Terima kasih untuk narasumber yang sudah datang. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya terima kasih.